Kodam alam. Bagaimana cara melihat kodam pendamping yang ada di dalam diri kita? Apakah sulit melihat kodam pendamping tersebut? Dengan ilmu mata batin melihat kodam pendamping ini, insya Allah saudara akan bisa melihat kodam pendamping miliknya orang lain maupun kodam pendamping milik saudara sendiri. Sedangkan kodam pendamping tersebut berbagai macam bentuk, rupa, dan kesaktian-kesaktiannya tidak sama satu sama lainnya. Karena ada yang kodam pendamping mempunyai energi yang lemah dan ada kodam pendamping yang mempunyai energi yang tinggi. Jadi tergantung apakah kodam pendamping saudara termasuk mempunyai energi yang kuat atau sebaliknya. Dan siapakah pendamping gaib di diri kita ini? Apakah saudara penasaran? Dengan ilmu ini, insya Allah saudara melihat kodam pendamping sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya hari ini kita bersua lagi di dalam channel Mbah Salim. Semoga saudara mendapatkan manfaat, faedah di dalam keilmuan-keilmuan yang kami sampaikan, yang kami ijazahkan di sini. Pertemuan kali ini, ijazahan yang kami berikan yaitu bagaimana cara melihat kodam pendamping yang ada di diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kodam pendamping manusia adalah sosok yang menjadi perewangan atau pembantu, atau sosok yang selalu menjadi pembantu manusia. Sedangkan kodam adalah sosok yang tak kasat mata dan masuk dalam kategori makhluk gaib. Makhluk gaib yang tak semua orang bisa melihatnya, termasuk si pemilik sendiri. Dan setiap orang pasti memiliki kodam pendamping. Hanya saja ada yang bisa melihat dan juga ada yang tidak bisa melihat. Orang yang memiliki ilmu mata batin bisa melihat kodam pendampingnya. Sedangkan yang tak punya pegangan, apalagi pegangan ilmu batin, ilmu spiritual, ilmu hikmah, apapun ilmunya, tentu tak bisa melihat, apalagi berkomunikasi dengan khodamnya. Sebelumnya kami sudah membagikan bagaimana cara berkomunikasi dengan khodam itu sendiri. Silahkan saudara scroll video-video kami yang di bawah. Di situ juga dijelaskan tata cara berkomunikasi. Bila video yang kami tayangkan sebelum-sebelumnya tentang cara berkomunikasi dengan khodam, bagi yang belum memahami, insya Allah kedepannya kami akan buatkan videonya cara berkomunikasi dengan khodam. Dan di video kali ini, bagaimana cara bisa melihat sang khodam tersebut. Insya Allah dengan mempelajari ilmu mata batin ini, tentu saja bisa melihat keberadaan khodam pendamping yang saudara miliki. Sedangkan khodam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah khodam keturunan atau khodam leluhur. Dan kedua khodam yang didapat karena laku batin. Contohnya ilmu khodam macan putih, ilmu khodam ayatul kursi, ilmu khodam surat al-fatihah, ilmu khodam surat al-ikhlas, ilmu khodam terawangan, ilmu khodam parewangan, ilmu khodam brajamusti, ilmu khodam Bandung Bondowoso, ilmu khodam panglimunan. Jadi khodam-khodam tersebut adalah dari hasil riyadoh atau tirakat laku batin. Dan yang dimaksud khodam keturunan adalah ayah atau kakek kita atau leluhur kita yang mumpuni di dalam spiritual dan sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Maka tiba-tiba anak cucunya yang tidak bisa apa-apa menguasai ilmu spiritual.
karena ada khodam yang sudah mengenalnya atau menitisnya. Hal tersebut bisa dikatakan khodam keturunan. Terlepas dari jenis khodam yang ada, mari kita ketahui bagaimana cara melihat khodam pendamping, yaitu semacam sedulur papat limo pancer yang selama ini ada dalam diri manusia sejak lahir. Ada dua cara untuk melihat khodam pendamping tersebut, dengan cara semedi atau meditasi. Dan ada dua tahap dalam cara melihat khodam pendamping. Caranya sebagai berikut. Tahap yang pertama, sediakan kertas putih yang bersih atau HVS, lalu buatlah lingkaran hitam di tengah-tengah kertas itu. Jadi kertas HVS putih dilingkari bulat, lalu kasih lingkaran hitam kecil di tengah-tengah kertas itu dan tempelkan ke dinding. Setelah itu duduklah dengan jarak sekitar 1 atau 2 meter di depannya. Pandangan mata lurus ke depan dan lihat titik hitam tadi. Saat melihat titik hitam tersebut, janganlah berkedip. Sambil di dalam hati saudara membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya khodamul minal badan. Assalamualaikum ya khodamul minal badan. Assalamualaikum ya khodamul minal badan. Dibaca sebanyak 33 kali. Jika mata terasa pedas, hentikan sebentar, lalu ulangi lagi dari awal. Apapun yang saudara lihat, apapun bentuk gambarnya, tidak usah dihiraukan. Itu latihan tahap yang pertama. Dan di tahap yang kedua, latihan yang kedua ini, selama 1-2 minggu, hal tersebut lakukanlah. Bisa 1 minggu 2 kali, bisa seminggu 1 kali, bisa seminggu 2 kali. Insya Allah saudara akan dengan sendirinya mata batin terbuka. Latihlah selama 1-2 minggu dan minimal selama 15 ataupun sampai 30 menit. Jika saudara belum bisa konsentrasi, jangan keburu lanjut ke tahap kedua. Dan kita lanjutkan tahap yang kedua, yaitu sediakan kaca ukuran setengah badan saudara. Jadi kaca yang agak besar dan kaca tersebut seukuran di perut kita sampai ke atas. Jadi ukurannya sekitar setengah meter ya, seperti kaca rias. Saudara bisa duduk di depan kaca tersebut dan tempel di dinding. Dan lihatlah kaca tersebut dengan rileks, santai, tanpa harus konsentrasi. Jadi melihat dengan biasa-biasa saja. Jika saudara konsentrasi atau terlalu fokus, nanti akan mudah jadi pusing atau bingung. Jadi melihat kaca tersebut, lihatlah dengan santai. Dan saudara duduk di depan kaca, jangan lupa berdoa lebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan niat dalam hati ingin mengetahui khodam diri atau pendamping saudara. Kemudian tatap titik antara 2 alis saudara di sini, namanya titik cakra ajarna. Dilihat dengan rileks. Jika mata terasa pedas, berhenti sebentar, lalu ulangi lagi dan lihat sampai saudara bisa melihat dengan jelas wujud khodam saudara. Tahapan ini latihlah minimal 15 atau 30 menit. Jika saudara hari itu belum bisa, maka ulangi besoknya. Biasanya rata-rata dari pengalaman yang Mbah Salim lakukan, teman atau orang lain sudah bisa melihat khodam dalam waktu 10 atau 30 menit. Dan itulah bagaimana cara melihat khodam pendamping. Melihat khodam di dalam diri sendiri tidak harus tirakat yang lama, tidak harus menghabiskan waktu untuk riyadhah, tidak harus bertapa. Dengan amalan yang sederhana ini, insya Allah saudara bisa melihat khodam pendamping yang membuat kita penasaran selama ini. Siapakah khodam tersebut? Bentuknya seperti apa? Energi kekuatannya seperti apa? Insya Allah bisa terjawab dengan ilmu ini. Semoga keilmuan ini menjadi keberkahan bagi saudara semua, bagi yang mengamalkannya. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel Mbah Salim agar bermanfaat kepada sesama yang membutuhkan. Jadikanlah keilmuan-keilmuan di sini sebagai bahan referensi atau sebagai pelajaran. Siapa tahu
kedepannya saudara membutuhkan ilmu-ilmu ini. Berkah dan barokah. Sampai jumpa lagi di dalam video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.